Ikhwas sekalian, para jamaah, teman-teman Indonesia, azani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kitab Al-Wajiz yang sedang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita sudah sampai kitab Shiyam, kitab puasa. Dan ini adalah pertemuan ketiga dari kitab Shiyam, ya. Pada waktu itu kita sampaikan hukumnya, ya, pada dua pertemuan sebelumnya, bahwa puasa hukumnya wajib, terkhusus puasa bulan Ramadan merupakan rukun dari salah satu rukun Islam, ya. Kemudian keutamaannya kita pun telah mempelajarinya. Kemudian juga kita sampaikan bahwa cara menentukan masuknya bulan Ramadan itu dengan apa? Ru'yat al-hilal. Demikian pula cara masuknya bulan Syawal pun dengan ru'yat hilal. Dan berkaitan dengan ru'yat hilal sudah kita sampaikan, untuk masuknya bulan Ramadan cukup dengan persaksian satu orang saja. Adapun untuk bulan Syawal maka yang benar harus dua orang, ya. Dan sekiranya bulan tersebut di akhir bulan ketika ru'yat ada ghaim, berawan, atau mungkin ada sesuatu yang menghalangi dari meru'yat hilal, maka yang dilakukan adalah dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban ataupun bilangan Ramadan ketika untuk ru'yat Idul Fitri sebanyak atau menjadi 30 hari, ya, menjadi 30 hari. Sebagaimana sudah kita sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya seputar orang-orang yang wajib berpuasa. Telah ijma para ulama bahwa puasa itu wajib bagi siapa saja, bagi seorang muslim, ya. Kemudian orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang sehat, kemudian mukim, ya. Kemudian apa? Untuk wanita, khusus untuk wanita harus suci dari haid dan nifas. Dan saya tambah satu lagi pada saat itu, apa itu? Mampu, ya. Dia mampu, karena bisa jadi ada seorang yang terkumpul padanya beberapa syarat tersebut tapi tidak mampu untuk melakukan puasa. Ketika dia tidak mampu maka hukumnya gugur, ya. Ketika tidak mampu maka hukumnya gugur. Seperti orang yang apa? Ya, orang tua, ya, orang yang tua renta, dia tidak bisa berpuasa, dan dokter pun mengatakan bahwasanya dia memang tidak bisa berpuasa, malah akan menambah dirinya menjadi apa? Mungkin sakit, ya, yang bisa membahayakan dirinya. Maka orang seperti ini dia boleh tidak berpuasa, tapi ada kewajiban, yaitu membayar fidyah. Nah, pada saat itu kita sampai di sini dan belum kita sampaikan dalil-dalil seputar permasalahan tersebut, ya. Di kitab asli ada pada halaman 234, di terjemahan halaman 391, ya, 391. Yang belum punya terjemahan berapa orang? Satu aja, dua, tiga, ya. Yang lainnya mana ini? Hah? Pinjam punya Abu Najwa. Oke. Abu Najwa pegang yang asli. Kita sudah bagikan 30, ya. Tapi yang hadir tidak sampai 30, maksimal 25, ya. Biasanya yang hadir maksimal 25. Taib, semoga bermanfaat buat mereka kitab tersebut, ya. Taib, kita baca, ya. Qala al-musannifu hafizahullah Syekh Abdul Azim Badawi, seorang ulama dari Mesir, beliau mengatakan, amma adamu wujubihi, adapun dalil yang menunjukkan tidak wajibnya puasa ala ghairil aqil baligh, atas selain orang yang berakal
Dan selain orang yang belum baligh ya atau tidak baligh, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah berikut. Hadis masyhur kita semuanya sering mendengar. Rufi'al qalamu an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 golongan manusia. Pena apa ini? Untuk mencatat amal ya. Akan diangkat. Berarti mereka tidak dicatat amalannya ketika dalam keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, anil majnuni hatta yufiqa, dari orang yang gila sampai dia sadar ya, sampai dia ingatannya kembali. Jadi orang gila tidak wajib puasa ya, tidak wajib sholat, tidak wajib melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah yang diwajibkan dari syariat karena dia bukan mukallaf ya, ghairul mukallaf ya, sampai dia benar-benar kembali normal ya. Yang kedua, wa 'anin naimi hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia terbangun ya. Dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Orang yang tidur terkadang melakukan hal-hal yang tidak dia sadari ya. Mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat kufur ya, yang ketika diucapkan oleh orang yang dalam keadaan tidak tidur, yang dalam keadaan terjaga, maka dia berdosa. Kalau orang tidur maka ghairul mukallaf ya, dia tidak terbebani beban-beban syariat ini ya. Yang kedua, dari orang yang tidur. Wa 'anil sabi hatta yahtalim, dan yang ketiga, dari anak kecil sampai dia mimpi basah ya, maksudnya sampai dia baligh ya, sampai dia baligh. Kalau dia belum baligh ya, kewajiban belum wajib atasnya, tapi ketika dia melaksanakan amal-amal yang baik ya, al-hasanat, maka dia mendapatkan pahala ya. Tapi ketika dia melakukan perbuatan dosa, dicatat belum? Belum. Apa faedahnya dicatat kalau dia belum balik ya? Apa faedahnya masa balik ini? Masa balik untuk itu nanti ya. Sehingga apa nih definisi dari balik itu? Beberapa kali saya pernah sampaikan. Apa definisi dari balik? Hah? Amal kebaikan sudah sejak dia kapan pun sudah dicatat. Apa? Amal keburukan apa? Apa? Arti dari balik. Mukallaf sama balik beda nanti. Belum tentu apa? Belum tentu. Kalau mukallaf berarti sudah pasti balik ya. Tapi nanti syarat mukallaf ada hal-hal yang lainnya. Kalau dia sudah balik tapi gila, dicatat tidak? Tidak ya. Jadi gimana? Nah, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa baligh itu adalah marhalah zamaniyah ataupun apa namanya, batasan umur di mana amal-amal buruk seorang itu dicatat, mulai dicatat ya. Jadi ketika dia sudah sampai baligh, amalan buruk yang dia kerjakan dicatat ya. Oke. Nah, itu ketika dia sampai baligh. Assalamualaikum. Nah, tentu saja ketika dia dicatat amal-amal buruknya, kemudian ketika meninggalkan hal yang wajib, maka dia berdosa, dicatat juga nanti di situ ya. Adapun ketika melakukan amal kebaikan sejak kecil, sejak dini, ketika dia melakukan kebaikan dicatat, sudah dicatat sejak saat itu ya. Maka itu anak kecil dibiasakan untuk melakukan kebaikan. Taib. Nah, itu balik ya. Nah, ini 3 hal yang menunjukkan orang yang tidak berakal dan orang yang belum balik, belum wajib untuk berpuasa.
Taib. Kemudian hanya saja wa yusahabbu, dianjurkan, liwaliyis sabi, bagi wali dari si anak ini, orang tua bagi si anak ini atau orang yang mengurusinya, an ya'murahu bisiyam, untuk memerintahkannya, menyuruhnya berpuasa. Mata ataqahu, kapan dia mampu untuk berpuasa. Ya, kalau memang dia sudah dilihat mampu untuk berpuasa, coba dilatih untuk berpuasa. Liyatamarranna alaihi, ya, agar dia yatamarran, terlatih, ya, agar dia terlatih dengan hal tersebut, agar dia terlatih dengan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah ini yang kita saksikan, ya, di tengah kita kaum muslimin, sejak kecil anak-anak sudah dibiasakan berpuasa, ya, sejak TK bahkan, ya. Ada yang sebelum merdeka? Belum, ya. Anak TK ada yang sudah dibiasakan berpuasa, mungkin puasa hanya setengah hari atau berapa jam, ya, sesuai kemampuan mereka, alhamdulillah, ya. Tapi rata-rata biasa dibiasakan ketika sudah berumur SD, ya. Itu sebagai persiapan. Dan hal ini iqtidaan bi fi'lis sahabati bisibyanihim. Ini dalam rangka mengikuti perbuatan sahabat, ya, terhadap anak-anak mereka. Jadi sahabat mereka membiasakan anak-anaknya berpuasa, ya. Dalilnya mana? Nah, ini hadis Anir Rubayyi binti Muawwidh radhiyallahu anha. Dari Rubayyi binti Muawwidh, qalat, dia bercerita, arsalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura, ila qural ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan pada pagi hari Asyura. Bulan apa Asyura? Al-Muharram. Ila qural ansar. Qura itu jamak dari qaryah, ya, ke negeri-negeri atau desa-desa, kampung-kampung dari kaum Ansar, ya. Utusannya berseru dengan seruan demikian, man asbaha muftiran, siapa yang pagi hari dalam keadaan iftar, berarti dia tidak berpuasa, falyutimma baqiyata yaumihi, hendaknya dia menyempurnakan sisa harinya. Dengan apa maksudnya? Puasa, ya. Hendaknya dia menyempurnakan sisa harinya dengan puasa untuk menghormati hari tersebut, ya, untuk menghormati hari tersebut. Wa man asbaha sha'iman falyasum, dan barang siapa yang sejak pagi hari dia sudah berpuasa, maka hendaknya dia tetap berpuasa, ya. Siapa yang pagi hari tidak berpuasa, hendaknya dia berpuasa, ya, menahan diri tidak makan selanjutnya. Dan barang siapa yang sudah sejak pagi berpuasa, maka hendaknya dia tetap berpuasa. Qalat, ya, kemudian Rubayyi binti Muawwidh ini mengatakan, fakunna nasumu ba'du, ya, setelah itu kami berpuasa, ya. Setelah ada seruan dari Rasulullah SAW ini, ada pengumuman ini, kami berpuasa, ya. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami menyuruh anak-anak kami pun berpuasa, ya. Jadi anak-anaknya pun berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni, dan kami siapkan, kami buatkan mainan dari wol, ya. Salam warahmatullahi, ya, kami buatkan mainan dari wol. Fa idza baka ahaduhum, apabila seorang dari mereka menangis, ala ta'am, ya, karena apa? Lapar, karena ingin makan, a'tainahu dzaka, ya, maka kami berikan mainan tersebut, ya. Supaya apa ini? Supaya diam, ya. Untuk apa bahasa Indonesianya? Anteng, ya, supaya anteng, supaya tidak rewel.
ya, hatta yakuna indal iftar, ya, hingga sampai waktu berbuka, ya. Ini kebiasaan yang mereka lakukan pada saat itu. Caranya seperti itu, disiapkan mainan. Dan seorang kalau sudah main itu kan lupa, ya enggak? Lupa segalanya. Lupa tidur, lupa makan. Kayak kalau kita lagi megang HP kan lupa segalanya. Istri di sampingnya lupa gitu. Ternyata ada yang lupa belum nikah gitu ya. Nah, ini yang dilakukan para sahabat dahulu, ya. Mereka membiasakan anak-anak mereka agar berpuasa, ya. Alhamdulillah, masalah kebiasaan puasa di tengah anak-anak kita pun luar biasa, ya, mereka semangat. Wa amma adamu wujubihi ala ghairi sahihil muqim. Adapun tidak wajibnya atau dalil yang menunjukkan, ya, dalil tidak wajibnya bagi selain orang yang sehat, berarti bagi orang yang sakit, atau selain bagi orang yang mukim, berarti orang yang musafir. Fali qouli ta'ala, maka dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man kana maridhan, dan barang siapa yang marid, sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, ya, sedang safar, fa iddatum, maka dia wajib iddah min ayamin ukhar, menggantinya beberapa hari yang dia tinggalkan, min ayamin ukhar, di hari-hari yang lainnya, yang disebut dengan apa? Melaksanakan kewajiban bukan pada waktu kewajiban, disebut dengan apa? Mengqadha, ya. Melaksanakan kewajiban di lain waktu, itu namanya qadha, ya. Nah, ini orang yang berpuasa dan orang yang safar wajib. Orang yang sakit, saya ulangi, dan orang yang safar wajib mengqadha ketika keduanya tidak berpuasa. Nah, kemudian ada masalah di sini. Fa in shamal maridu wal musafiru ajza'ahuma. Apabila orang yang sakit berpuasa, demikian pula orang yang musafir berpuasa, ajza'ahuma, maka mencukupi hal tersebut, sah, ya, sah. Lianna ibahatal fitri lahuma rukhsatun, karena dibolehkannya berbuka bagi keduanya adalah rukhsah. Apa artinya rukhsah? Keringanan. Ada istilah rukhsah, itu keringanan. Ada istilah azimah. Azimah itu berarti ketetapan awal, ibadah asal, ya. Ketika kita mukim, sholatnya berapa rakaat untuk sholat yang 4 rakaat? Ya 4 rakaat, itu namanya berarti azimah. Bahasa Arabnya azimah. Ketika seorang safar, maka dia sholatnya berapa rakaat? Yang 4 tersebut menjadi 2. Ini sebagai rukhsah, keringanan. Orang yang sholat secara asalnya wajib sambil berdiri, ini azimahnya, ya. Tapi dia boleh duduk kalau tidak mampu, ya, maka ini sebagai rukhsah, keringanan, ya. Orang yang berpuasa, ya, orang yang sakit, dia boleh tidak berpuasa, ya. Puasanya azimah, tapi ada rukhsah baginya, yaitu tidak berpuasa, tapi ada kewajiban di lain waktu untuk mengganti, mengqadha puasa tersebut. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan fa in akhadha bil azimati, apabila keduanya mengambil al azimah, ibadah yang ditetapkan secara asal, bahwa khairun, maka itu adalah kebaikan. Di situ diartikan apa azimah? Apa? Ya, ketentuan semua. Ibadah yang ditetapkan secara awal, ya, secara asal, ya. Itu namanya azimah. Adapun kalau keringanan, rukhsah. Nah, masalahnya, wa ayyuhuma afdal, lalu mana yang lebih utama? Apakah berpuasa atau tidak? Al-fitru amis saumu, berbuka atau berpuasa? Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika orang yang sakit atau orang musafir berpuasa, maka sah puasanya.
Namun ya, ketika keduanya tidak berpuasa, maka itu pun boleh, ya. Yang menjadi masalah, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Apakah berbuka atau berpuasa? Kita satu-satu, ya. Di sini ada dua orang kan? Pertama orang yang sakit, yang kedua orang musafir. Kita satu-satu ambil coba. Yang pertama dulu orang yang sakit. Orang yang sakit. Perlu disampaikan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum, bahwa orang sakit nanti ada dua gambaran. Ada yang tahu? Dua gambaran orang yang sakit. Masya Allah, ya. Fatahallahu alaikum, ya. Yang pertama sakit yang ada kemungkinan sembuh. Yang kedua sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Secara perhitungan dokter sudah tidak bisa sembuh ini, Mas, ya. Nah, ini keadaan dua orang ini berbeda antara satu dengan yang lain. Adapun orang yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh, sakit menahun, ya, terus menerus sakit, ya, maka orang yang seperti ini apa kewajibannya? Ya, pertama dia boleh tidak berbuka, ya. Yang kemudian kewajibannya bukan mengqadha, tapi kedua kewajibannya adalah membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Masalah fidyah nanti insyaallah disampaikan, ya. Tapi secara singkat kita sampaikan, tidak mengapa, nanti ketika membahas wanita yang hamil dan menyusui nanti di situ, ya. Setelah itu, secara ringkas fidyahnya apa? Ya, fidyahnya apa? Ya, untuk fidyahnya bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut. Cara yang pertama yang jelas, ya, dengan makanan pokok, yaitu memberi makanan pokok setengah dari zakat, ya. Setengah dari zakat. Zakat itu kewajibannya 1 sa', ya. 1 sa' setelah dihitung kurang lebih 2, sekian kilo atau sampai 3 kilo, ya. Langsung saja kita ambil yang 3 kilo, ya. Ketika 1 sa' beras itu sama dengan 3 kilo, berarti setengah dari 3 kilo, ya, 1,5, ya. Nah, 1,5 untuk setiap hari dia meninggalkan puasa, ya. Sekiranya dia meninggalkan puasa selama 10 hari, berarti berapa kilo? 15 kilo. Seandainya dia meninggalkan 20 hari, berarti atau 1,5 kali 20 berapa? 30, ya. 1,5-nya, ya. Ketika dia meninggalkan 30 hari, berarti 45 kilo, ya. Ini yang pertama. Dan dia dengan beras tersebut, ya, boleh dia berikan kepada satu orang miskin atau beberapa. Boleh diberikan kepada beberapa atau satu orang miskin pun saja boleh, tidak mengapa, ya. Atau cara yang kedua adalah dengan apa? Menyiapkan makanan, ya, nasi lengkap dengan lauk pauknya, sebagaimana yang biasa kita makan, ya. Atau yang terbaik dari yang kita makan itu lebih utama, insyaallah, ya. Yang biasa makan nasi padang, ya, beli nasi padang. Dia meninggalkan 20 hari, beli 20 bungkus, ya. Atau kalau tidak, dia apa? Mungkin masak, ya, nasi plus lauk pauk, dia bungkus, dia berikan kepada orang-orang. Atau dengan cara juga bisa dengan dia panggil orang-orang tersebut ke rumah, kemudian makan, ya, kemudian makan. Kalau seandainya 10 hari, panggil 10 fakir miskin, ya, kemudian makan. Atau kalau tidak, tadi sudah saya sampaikan apa, dengan dibungkus kemudian diberikan pada mereka. Hanya saja ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum, untuk orang sakit itu kan macam-macam sakitnya, ya. Sehingga
ulama menjelaskan ya, orang yang sakit itu ada 3 keadaan. Orang yang sakit ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama ya, puasa itu tidak berat baginya dan tidak membahayakannya. Puasa tersebut tidak berat dan tidak membahayakannya. Berarti hukumnya apa? Wajib, tetap wajib untuk berpuasa ya. Tidak berat dan tidak membahayakannya. Contohnya penyakit-penyakit ringan lah yang kita tahu, batuk, pilek ya, atau apa lagi. Pokoknya hal-hal yang tidak berat baginya untuk berpuasa dan tidak membahayakannya ya, maka dia tetap wajib berpuasa, tidak menghalangi dan bukan menjadi udzur baginya. Yang kedua, berat baginya berpuasa tapi tidak membahayakannya ya. Dia merasa berat ketika puasa tapi tidak sampai membahayakannya, maka orang seperti ini ya, berbuka lebih baik baginya. Berbuka lebih baik. Apa contohnya kira-kira penyakit seperti ini? TBC, ayan, makaronis, kronis. Kalau nggak makan kronis ya, pokoknya penyakit-penyakit yang berat baginya berpuasa ya. Apalagi kalau ada masalah yang kedua, disuruh dokter untuk minum obat. Obatnya sebanyak berapa kali? 3 kali. Meskipun kalau mau ini bisa diakali juga sih, sore, malam, sahur gitu ya. Tapi kalau dia masuk ini berat puasa, berat tidak berat ya, penyakit apapun itu yang modelnya seperti ini ya, tapi tidak sampai membahayakan dirinya ya, maka yang terbaik baginya adalah berpuasa. Dan yang ketiga, berbuka ya. Jazakallahu khair. Yang terbaik baginya adalah berbuka ya, bukan berpuasa. Dan yang ketiga adalah ya, puasa membahayakannya. Membahayakan di sini maksudnya apa? Bisa semakin memperparah puasanya, bisa memperparah kesehatannya, atau bahkan bisa membawa kepada kematian ya, kan mengerikan ini. Maka haram berpuasa baginya ya, haram berpuasa dalam keadaan seperti ini. Baik, bisa dipahami ya. Apa contohnya yang sangat membahayakan puasa? Ginjal. Jadi kalau dia berpuasa malah tambah parah ya, karena dia butuh apa? Butuh minum terus, butuh cairan terus ya. Memang ginjal luar biasa kalau kita baca mas seputar kesehatan ginjal. Kurang lebih seperti ini ya, ginjal kita kanan kiri ada 2. Kemudian ketika rusak dua-duanya maka diganti mesin yang segede apa? Kulkas ya, untuk cuci darah. Luar biasa ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan manusia sama sekali ya. Ginjal ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sempat sehari atau 2 hari yang lalu saya sempat membaca video dari melihat video dari dokter ya, ini dari Indonesia. Syabab sekarang umur belum sampai 30 ya, 30-an kurang lebih sudah apa? Mondar-mandir cuci darah. Ada yang sudah 3 tahun, ada yang sampai 6 tahun cuci darah. Apa yang menjadi masalah baginya ya? Dia tidak merokok ya. Seandainya tidak merokok ya.
kemudian tidak minum-minum juga. Apa itu? Antum tahu soft drink ini, hati-hati ya. Ternyata dia begitu sering dan banyak minum soft drink, minuman-minuman bersoda. Selain itu juga minuman-minuman, kata beliau sebutkan merek seperti Marimas atau teh sasetan atau hal semacam. Jadi minuman-minuman yang apa kita katakan itu minuman instan ya. Nah, itu hati-hati, memang dihindari. Kalau seandainya membutuhkan minum, tidak sering-sering ya. Dulu ada teman kita ya, rahimahullah, beliau bekerja di Toyota Jubel, sering minum soft drink ya, akhirnya kena ginjal ya. Pulang ke Indonesia, kemudian akhirnya beberapa bulan waktu itu akhirnya meninggal dunia ya. Masih muda, syabab seperti teman-teman ini, seperti antum. Masih umurnya berapa? Sampai 40? Belum ya? Belum ya. Masih seperti Iman, hati-hati Irman. Nah, ini masalah ginjal ya. Memang kalau bisa minum air putih saja itu yang terbaik ya. Dan hindarkan juga minum air yang dingin ya. Air putih yang dingin ini kalau bisa menghindarkan pun baik ya. Apalagi Masya Allah Zam-Zam ini yang luar biasa. Tapi siapa yang kuat dari kita setiap hari minum Zam-Zam ya. Tapi antum harus di sini bukan kewajiban secara syariat. Antum usahakanlah di sini. Nikmat antum bisa banyak-banyak minum Zam-Zam di sini ya. Kalau sudah ke Indonesia mahal antum beli. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu botol yang 5 liter berapa harganya? 500 bayangkan. Nah, antum bisa buat makan berapa bulan itu. Kalau di sini antum murah. Di sini hanya berapa? 15 ya. 15 ya. Dulu 15 itu yang 10 liter ya. Sekarang jadi yang 5 liter. Sekarang tidak produk lagi. Antum biasakan mohon doa pada Allah, kan banyak yang antum minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan kita banyak. Nah, diantaranya antum bisa mengambil perantara Zam-Zam tersebut, air yang berkah. Ya, memohon berdoa sebelum minum ya. Antum beli. Siapkan di rumah. Taib, itu tadi untuk orang yang sakit ya. Pertama, orang yang sakit, keadaan pertama tidak berat dan tidak membahayakannya, maka tetap wajib. Adapun yang kedua berat, dia merasa keberatan tapi tidak sampai membahayakannya, maka yang terbaik adalah berbuka. Dan yang ketiga, membahayakannya hal tersebut. Bila berpuasa maka dapat membahayakannya, bahkan bisa jadi membawa kepada kematian. Maka dia harus berbuka. Puasa pada saat itu hukumnya haram baginya ya. Taib. Nah, yang kedua, orang yang musafir. Ikhwas sekalian, bedanya musafir sama sakit ya. Kalau sakit itu bisa jadi dia harus wajib berpuasa ya. Tatkala sakitnya itu tidak membahayakannya dan puasa tidak berat ya. Adapun kalau safar secara asal itu merupakan rukhsah ya. Paham ya? Antum mau keluar dari Damam mungkin ke Riyadh, ke mana lagi, Ahsa atau ke Makkah, Madinah, maka secara asal itu adalah rukhsah ya. Bagaimanapun keadaan antum, secara asal itu adalah rukhsah. Kalau sakit tidak, bisa dipahami ya? Ya. Kalau sakit tidak. Adapun kalau safar maka secara asal rukhsah bagaimanapun keadaan antum ya. Nah, sehingga untuk safar ini pun ada 3 gambaran. Pertama ya, pun ada 3 gambaran. Gambaran yang pertama, dia mendapatkan kesulitan yang benar-benar berat, yang tidak bisa ditanggung lagi, tidak bisa tidak bisa ditahan lagi. Jadi ketika dia safar ya, dia merasakan safarnya itu berat ya,
tidak bisa, memang tidak bisa, sangat berat berpuasa juga pada saat itu. Maka dalam kondisi seperti ini wajib berbuka, ya. Wajib berbuka. Wajib berbuka. Selanjutnya, dia mendapatkan kesulitan lebih rendah lagi, tapi masyaqqah yasirah, hanya ya tidak berat lah, ya, hanya ringan, mendapatkan kesulitan tapi ringan. Maka dalam kondisi seperti ini dianjurkan berpuasa. Saya ulangi, dianjurkan berbuka, ya. Dianjurkan berbuka. Kalau yang pertama kan mendapatkan kesulitan yang memang benar-benar berat, ya, maka dia tidak boleh berpuasa. Adapun yang kedua, dia mendapatkan kesulitan tapi ringan, ya. Yang pertama masyaqqah syadidah ghairu muhtamalah, ya. Ada yang kedua masyaqqah yasirah, maka yustahab al-fitr, dianjurkan untuk berbuka. Kemudian safar yang ketiga, yang dia tidak mendapatkan kesulitan sama sekali. Secara mutlak dia tidak mendapatkan kesulitan. Sepertinya safar-safar sekarang ini dengan sarana transportasi modern itu ringan, ya. Itu ringan. Dia tidak mendapatkan kesulitan sama sekali. Atau seorang dari sinilah ke Riyadh, dia hanya tidak nyupir mobil, dia hanya duduk manis. Berapa jam? 3 jam lebih. Nah, anggap aja kalau santai 4 jam, Pak, ya. Ya, kecepatan apalagi sekarang sudah maksimal sampai berapa? 140, ya. Kalau 140 itu berarti masih 150 masih aman itu. Maksudnya aman apa? Tidak kena sahir, masih belum kena. Ya. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini dia hanya duduk aman, ya. Bisa makan minum tidak? Secara asal dia bisa, boleh. Tapi secara mutlak dia tidak mendapatkan kesulitan, hanya duduk ngobrol sama teman-temannya, yang sedikit mungkin fokus dan sebagainya, sopir, ya. Dan sopir pun bisa jadi dia kalau sudah terbiasa enjoy, ringan saja, ya. Hanya 3 jam 4 jam sampai sana. Nah, orang yang kondisi seperti ini, ya, secara mutlak tidak mendapatkan kesulitan, maka mana yang lebih baik? Berbuka atau berpuasa? Hah? Coba yang berbuka, jauh tangan. Yang berbuka, satu doang. Mana lebih baik? Enggak, yang berbuka dulu. Satu saja. Satu. Antum dikeroyok banyak orang ini. Yang tadi berpuasa, ya. Berpuasa lebih baik. Yang berbuka, yang milih berbuka lebih baik. Yang berbuka, berpuasa. Yang lainnya? Yang lainnya? Ada yang enggak tunjuk tangan? Buka dan puasa gitu. Karena safarnya 2 hari. Taib. Disinilah kemudian ada khilaf di antara ulama, ya. Dan antum para ulama kan, masya Allah, sudah khilaf nih dalam masalah puasa ini, dalam masalah safar. Ketika tidak mendapatkan masyaqqah sama sekali, lebih baik berbuka atau berpuasa, ya. Ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang terbaik adalah apa? Berpuasa, ya. Kalau itu adalah rukhsah, dan Rasul SAW mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, atau kama qala. Sungguhnya Allah itu suka ketika ibadah-ibadah rukhsahnya itu dikerjakan sebagaimana ibadah-ibadah azimahnya pun dikerjakan. Azimah tadi apa? Ketetapan asal, ibadah asalnya. Adapun rukhsah, keringanan. Allah suka kedua-duanya, ya. Maksudnya selain seseorang berarti melakukan azimah, dia pun apa? Hendaknya melakukan yang rukhsah. Hal ini pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun bagi sebagian orang, ya, lebih suka ketika dia berpuasa itu bersama-sama, ya.
melihat teman-teman berpuasa, dia suka dengan hal tersebut, ya. Nanti kalau qada bisa jadi hanya sendiri, ya, sehingga dia lebih memilih apa? Berpuasa, maka itu pun baik baginya. Dan dikembalikan kepada asal, memang ada khilaf di antara ulama, ya. Memang ada khilaf di antara ulama, ya, dalam masalah ini. Taib. Nah, ini yang tambahan yang bisa disampaikan. Nah, kemudian beliau tadi belum kita baca, ya. Lalu mana yang lebih baik? Apakah mengambil rukhsah atau azimah? Ya, apakah berbuka lebih baik atau berpuasa? Beliau mengatakan, in lam yajid al-marid wal musafiru masyaqqatan bis-shaumi. Apabila orang yang sakit dan musafir tidak mendapati masyaqqah, kesulitan dengan puasa tersebut, fasaumu afdal, maka puasa itu lebih utama. Maka puasa lebih utama. Jadi tidak mendapatkan kesulitan sama sekali. Wa in wajada masyaqqatan, sekiranya keduanya mendapatkan kesulitan, fal fitru afdal. Seandainya keduanya mendapatkan kesulitan, maka berbuka itu lebih utama. Apa yang beliau sampaikan ini masih umum, ya, dan perinciannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Orang yang sakit dengan perincian yang sudah kita sampaikan, dan orang yang musafir dengan perincian yang sudah kita sampaikan. Ini kan masalahnya ketika dia kesulitan atau tidak sulit, ya. Dan kemudian ketika kita rinci sekali lagi, maka dikembalikan kepada perincian yang sudah kita sampaikan. Ada yang mau tanya, mungkin silahkan. Itu yang Al-Baqarah 184 beda ya terjemahan sama yang asli. Al-Baqarah 184, ya, diterjemah di situ. Asli tadi kan kita maksudnya wamat, kalau yang itu kan paman. Jazakallahu khair infonya. Di waman kana minkum faman kana minkum maridan aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra, ini di 184. Adapun yang tertera di situ waman kana maridan dengan kata-kata wa dan tidak ada minkumnya, maka itu di 185. Untuk masalah mana yang lebih utama, sekali lagi, orang yang sakit dan musafir ketika tidak mendapatkan masyaqqah, maka as-shaum afdal, puasa lebih utama. Tapi ketika ada masyaqqah, kesulitan, ya, ada rasa berat, maka yang terbaik adalah berbuka. Dalilnya beliau menyampaikan, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami dahulu pernah naghzu. Naghzu itu melakukan ghazwah. Apa itu ghazwah? Peperangan. Kami pernah melakukan peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ya. Perang masyhur yang terjadi di bulan Ramadan, perang apa itu? Perang Badar, ya, perang Badar. Ya. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah juga di bulan Ramadan, ya. Nah, kemudian faminna shaimu, lalu di antara kami, minna, dari kami ada yang as-shaim, yang berpuasa, wa minnal muftir, dan di antara kami ada yang berbuka, ya. Pergi berperang. Jadi ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kebanyakan
atau seringnya safarnya para sahabat itu safar untuk berperang. Ya. Kalau kita sering safar untuk apa? Kebanyakan hal-hal mungkin yang kurang perlu ya. Sahabat berperang dahulu, masya Allah, baru safar. Kalau sekarang buat santai-santai, ya. Taib. Kemudian kata beliau, fala yajidu shaimu 'alal muftir. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Walal muftiru 'ala shaim, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Ya. Jadi antara mereka ada yang puasa, ada yang berbuka, dan tidak saling mencela. Ya rauna, mereka melihat anna man wajada quwwatan fasoma fa inna dzalika hasan. Mereka berpendapat, mereka melihat bahwa siapa yang kuat lalu dia berpuasa, maka itu baik. Wa yarawna, dan mereka melihat, ya, mereka berpendapat anna man wajada dha'fa, siapa yang lemah fa aftara, lalu dia berbuka, fa inna dzalika hasan, maka hal tersebut pun adalah baik, itu adalah kebaikan. Ya. Ketika memang kuat silakan berpuasa, kalau tidak kuat maka silakan berbuka. Dan ingat bahwa secara asal safar itu adalah rukhsah, ya. Baik, selanjutnya mungkin seorang memiliki kemaslahatan masing-masing, pertimbangan masing-masing, dia mau berpuasa atau mau berbuka mungkin. Nah, ini untuk orang yang sakit dan orang musafir. Kemudian wa amma adamu wujubihi 'alal haidhi wan nufasa. Adapun tidak wajibnya puasa bagi orang yang haid dan orang yang nifas, maka dalilnya fali hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Sa'id, qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alaysa idza hadat, bukankah wanita itu ketika dia datang bulan, lam tusalli, dia tidak berpuasa, dia tidak salat, walam tasum, dan dia tidak berpuasa, fadzalika nuqsanu diniha, maka itulah kekurangan apa? Kurangnya agamanya, ya. Kurangnya agama wanita dalam hal ini, ya. Dibanding laki-laki, ya, maka wanita ada kekurangannya. Ketika dia sedang berhalangan, maka haram baginya salat, haram baginya berpuasa, ya. Dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka tidak berpuasa, ketika mereka tidak sholat, dapat pahala tidak? Dapat, enak kan? Tidak sholat, tidak puasa, dapat pahala. Karena dia melakukan hal tersebut dalam rangka apa? Taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat pahala. Hatta seandainya dia di rumah saja dapat pahala. Karena Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, dan hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian, ya. Tidak perlu keluar kecuali kalau memang ada hajat, ya. Seorang wanita menetap di rumah, diam di rumah, ya, santai di rumah, maka itu adalah ibadah, ya. Ketika yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut adalah sebagai pelaksanaan atau untuk melaksanakan ketaatan pada Allah dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Fa in shamatil haidhu awin nufasa, kemudian beliau mengatakan seandainya, sekiranya wanita yang haid dan wanita yang nifas berpuasa, lam yujzihuma, maka tidak sah, ya, puasanya tidak sah. Oke? Ya, dan tidak boleh. Dan perlu diketahui darah keduanya ini sama. Darah nifas itu sama dengan darah haid, ya, hukumnya sama. Hukumnya sama. Darah kotor, darah najis, ya. Kemudian mengapa tidak sah? Li'anna min syurutis shaumi, karena di antara syarat puasa adalah at-taharatu minal haidhi wan nifas, suci
bersih dari haid dan nifas, ya. Dan untuk keduanya wa yajibu alaihimal qada, bagi keduanya wajib untuk mengqada. Dan arti mengqada itu melaksanakan kewajiban di lain waktu, ya, bukan di waktu asalnya. Itu berarti mengqada, mengganti. Dan kita tidak perlu, ya, bertanya-tanya lebih tentang masalah ini, masalah mengapa demikian, ya. Oleh karenanya Aisyah mengatakan, an Aisyah qalat, ya, dari Aisyah dia berkata, kunna nahidu ala adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu, ya, datang bulan berhalangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru, lalu kami diperintahkan biqada'is shaum untuk mengqada puasa, yarhamukallah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, namun tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Nah, ini mengapa puasa diwajibkan mengqada, kalau salat tidak, maka kita kembalikan kepada syariat, tidak perlu tanya-tanya, ya, apalagi kalau pertanyaannya dalam rangka ngeyel, ya, mencari-cari mendalam, ya. Dalam beberapa hal syariat memang kita tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmahnya. Jadi terkadang illah ataupun alasan dalam kewajiban syariat itu ada yang ma'qulatul makna, ya, yang bisa kita cerna dengan logika kita yang masuk akal. Ada hikmah di antara hikmahnya itu yang kita tidak dapat hikmahnya, murni ta'abbudiyah, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya apa? Masalah ya, ini di antaranya, ya. Meskipun kalau kita cari-cari terkadang mungkin ada ulama-ulama yang membahasnya juga, ya. Contoh, mengapa jumlah rakaat salat itu beda-beda, mengapa kalau maghrib demikian, kalau zuhur demikian, kalau subuh demikian, kalau asar dan seterusnya, kalau Jumat demikian, ya. Maka kita tidak mengetahui, ya. Atau demikian pula mengapa puasa itu hanya sebulan, mengapa tidak setengah bulan, mengapa bukan 2 bulan, ya. Ini kita tidak tahu, ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa kita cari juga, ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha dahulu ketika ada seorang bertanya, "Wahai Aisyah, mengapa kita diperintahkan untuk mengqadha puasa sementara tidak diperintahkan untuk mengqadha salat?" Ya. Kemudian Aisyah tidak suka dengan jawaban tersebut dan mengatakan, "Haruriyatun anti?" Ya, apakah engkau ini adalah orang-orang Khawarij, ya, Haruriyah. Ya. Ini penisbatan kepada, ya, mereka orang-orang Khawarij. Di antara nama mereka adalah Haruriyah, ya. Jadi apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, kita sami'na wa ata'na. Ada hal-hal mungkin yang bisa kita masuk, tapi ada hal yang kita memang tidak bisa kita masuk ke dalamnya. Taib. Karena kalau dibahas secara dalam kemudian mungkin tidak mendapatkan hikmah dan dia belum tahu hikmahnya, dikhawatirkan dia akan menolak hal tersebut, ya. Dikhawatirkan dia akan menolak hal tersebut, ya. Adapun kaum muslimin, ya, kita orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan yang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, maka kita berusaha menjadikan syiar kita, moto kita adalah sami'na wa ata'na, ya. Tidak jauh mendalam, ya, dalam menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari-cari lebih mendalam, kecuali memang kalau ada majal, ada kesempatan bagi akal kita untuk mendalaminya. Taib. Nah, ini untuk masalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Taib. Satu pembahasan. Ma yajibu 'ala syekhil kabir. Kewajiban, apa yang diwajibkan atas syekh yang sudah tua, ya, seorang yang sudah tua renta, wal mar'atil ajuz, dan wanita yang lemah, wal marid alladzi la yurja bur'uhu, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yang secara perhitungan dokter tidak mungkin dia sembuh. Beliau mengatakan, wa man ajaza 'anis shiyami likibarin,
Dan barang siapa yang tidak mampu berpuasa karena renta, karena tua, ya, au nahwih, atau karena sebab lainnya, di antara sebab yang lainnya apa? Sakit menahun, aftara, maka dia boleh berbuka, ya, maka boleh berbuka. Wa at'ama, namun dia harus memberi makan, an kulli yaumin miskinan, memberi makan setiap orang miskin untuk satu harinya, untuk setiap harinya. Paham ya? Di qaulih ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, berat untuk menjalankannya, maka kewajibannya adalah fidyah, membayar fidyah. Apa fidyah di sini? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin, memberi makan orang miskin. Nah, ini fidyahnya. Dan sudah kita sampaikan tadi ya fidyahnya. Kemudian ada riwayat juga dari Ata'in, dari Ata, annahu sami'a ibn Abbas. Ata ini adalah seorang tabi'i rahimahullah, bahwasanya dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqra' hadhil ayah, membaca ayat ini, ayat tersebut ya, yang baru saja kita baca. Faqala Ibnu Abbasin, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, laisat bimansukhatin, ya, ayat ini tidak dimansukh, ya, ayat ini tidak dimansukh, ya, yang dimaksud huwa syekhul kabir, yang dimaksud adalah orang yang sudah tua, renta, ya, wal mar'atul kabirah, dan wanita yang sudah tua, renta, ya, laki-laki, perempuan yang sudah tua, renta. La yasati'ani, keduanya tidak bisa an yasuma, untuk berpuasa. Falyut'imani, falyut'ima, ini Allah alam, ini yang benar insyaallah, falyut'ima, bukan falyut'imani. Antum yang membawa buku asli, ada nunnya di situ? Ada? Ya, ini yang benar, nunnya dihapus ya. Ini ada lamul amr di sini, dan lamul amr itu menjadikan jazm ya. Jadi jazmnya al-afal al-khamsah nanti disebut ya, antum belum belajar, yang belajar bahasa Arab itu dengan hadfun nun, dengan dihapuskan huruf nun ya. Falyut'ima, meskipun saya perlu melihat kepada riwayat asli juga nanti di Sahih Bukhari ya, insyaallah akan saya lihat, tapi secara kaidah ini tidak dibenarkan. Kalau seandainya tertulis seperti ini, berarti perlu membahas syarah ulama nanti di syarah-syarah Sahih Bukhari. Tayyib, falyut'ima makana kulli yaumin miskinan, ya, ketika keduanya, laki-laki dan perempuan yang sudah renta, tidak mampu berpuasa, maka hendaknya keduanya memberi makan ya seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, untuk setiap hari yang ditinggalkan. Nah, ini apa yang sempat kita singgung tadi berkaitan dengan cara memberi makannya. Gimana tadi cara memberi makannya? Dengan berapa cara? Dua cara. Cara pertama, makanan pokok berapa kilo? Setengah dari zakat ya, setengah dari zakat. Seandainya zakatnya 3 kilo, berarti menjadi 1,5 itu untuk berapa hari? 1 hari ya. Cara yang kedua ya, makan biasa dimakan. Kemudian apa? Dipanggil beberapa orang miskin sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Nah, untuk memberi makan, contohnya makanan pokok, boleh untuk 1 orang? Tidak boleh. Boleh untuk lebih dari 1 orang? Tidak boleh ya. Keduanya perkara yang luas insyaallah. Mau yang mana tidak mengapa, memilih yang mana tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ikhwas sekalian, kita sampai di sini dulu apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini untuk masalah al-hubla wal murdi, wanita yang hamil dan menyusui ya. Ini nanti perlu di agak panjang ya, waktu yang singkat kurang untuk menyampaikannya.
Jadi semoga dimudahkan untuk membahasnya pekan depan. Hanya saja ikhwas sekalian, satu faedah ya. Kalau antum perhatikan, nanti bisa jadi terkumpul. Tadi kan ada haid, ada nifas, ya. Kemudian di sini ada apa? Yang akan kita bahas, wanita hamil dan menyusui. Ya. Bisa jadi ada terkumpul dua hal nanti di situ. Ya. Karena wanita hamil dan menyusui nanti ada khilaf di antara ulama, dan dia memilih mana yang rajih menurut beliau, yang terkuat menurut beliau. Apa itu? Saya kasih contoh. Seorang bisa jadi dalam keadaan nifas. Nifas itu maksimal berapa hari? 40 hari. Nifas itu artinya dia punya apa? Punya baby, punya bayi. Berarti dia apa? Menyusui. Terkumpul dua hal di situ kan? Nifas dan menyusui. Nah, nanti kalau beliau di sini lebih memilih untuk orang menyusui itu cukup memberi fidyah, bayar fidyah. Tapi ini terkumpul dua hal. Sementara orang yang nifas, yang disampaikan di sini apa? Wajib mengqadha. Mana yang lebih kuat ini? Apakah nifas atau yang dikuatkan adalah apakah nifas atau menyusuinya? Nifas. Hah? Nifas. Ada khilaf di antara ulama. Antum suka khilaf ini ya? Hah? Lah, yang diperhatikan adalah yang lebih kuat adalah nifasnya. Ya. Jadi nifasnya yang dikuatkan sehingga dia wajib apa nanti? Mengqadha. Ya. Tapi masalah nifas maksimal 40 hari. Bisa jadi kurang dari itu, ketika sudah suci, kurang dari itu maka dia sudah suci ya. Kalau sudah suci berarti wajib sholat ya. Kalau puasa nanti ada sesuatu yang lain lagi ya. Belum tentu wajib kan ya. Tapi pekan depan insyaallah kita bahas masalah wanita yang wanita hamil dan menyusui ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat pada kesempatan kali ini ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.